Halo teman-teman semua, baik lagi di channel Mia Code. Di video sekarang kita akan menambahkan untuk sub dari sub kategori. Kalau misalkan kita lihat di sini kan ada kategori clothing. Kemudian di sini ada sub kategorinya desktop, laptop ya. Kemudian di bawahnya ini adalah sub sub kategori dari sub kategori. Jadi ada dua ya, dari kategori, kemudian sub kategori, kemudian ada sub sub kategori. Yang main ini kan sub kategori, kemudian yang address ini dan sus ini adalah sub dari sub kategori. Oke, supaya ini sama, kita akan tambahkan menu di sini. Kita masuk ke admin, body, kemudian sidebar. Nah, di sini dalam kategori kita tambahkan li, kita copy, kemudian paste all sub kategori. Untuk rootnya sub kategori, kemudian untuk rootnya juga sama, sub kategori. Kemudian kita akan buat rootnya. Kita akan buat rootnya di dalam metode kategori, dalam preview kategori ya. Kita ambil aja yang view, yang ini. Kemudian saya akan kasih ini dulu aja, root sub admin. Itu oke. Untuk rootnya di sini kan kita ambil dari sidebar yang ini. Kita copy, kemudian masukkan ke sini. Prefix-nya yaitu sub kategori. Kita akan masukkan aja di controller yang ini ya, di sub kategori controller. Kemudian untuk view-nya sub. Oke, kita balik aja untuk view-nya sub kategori view. Oke, kita akan buat metodenya ya di dalam subkategori controller. Kita copy, kemudian masuk ke subkategori controller. Di sini metode sub kategori gitu ya. Kemudian di sini kita buat public function untuk metodenya, yaitu sub kategori view, yang isinya kita ambil aja dari sini, dari view sub kategori kita ambil ini. Kemudian yang pertama kita akan nge-get dari si kategorinya. Kalau misalkan kita lihat di PHP my adminnya, di sini ada tabel kategori, kemudian kita akan get juga dari sub kategori. Nah, sekarang kita akan buat tabelnya ya. Kita akan buat tabelnya untuk sub kategori table. Teman-teman buka terminalnya, ya diarahkan ke aplikasinya ya. Jadi saya di sini gunakan dua terminal, yang satu untuk running servernya, yang satu untuk membuat migrationnya. Kita buat artisan make model. Kita buat modelnya sub kategori min m sekalian dengan migrationnya ya. Kemudian kita enter. Oke, kita sudah berhasil membuat modelnya. Kalau misalkan kita cek di model mana model, di sini udah ada sub kategori model.
Kemudian untuk migrationnya di database, migration di sini ada sub kategoris. Oke, kemudian kita akan buat field table-nya ya. Field table-nya kita copy aja dari sini. Yang pertama di sini kita buat integer. Nah, kita akan relasikan. Kita akan relasikan ke ID dari kategori dan juga ke ID dari subkategori. Oke, berarti di sini kategori ID. Kemudian kita akan relasi juga ke subkategori ID. Oke. Nah, untuk yang ininya kita string aja. String. Kemudian untuk name-nya kita samakan aja di sini. Name-nya subkategori English, kemudian subkategori low, subkategori IND Indonesia, ininya string, kemudian ini juga string, kemudian samakan slug ya, sub kategori slug English. Terus kita copy satu lagi, sub kategori slug IND. Oke, setelah ini kita masuk ke modelnya. Kita masuk ke ini, boleh kita close aja. Kita close. Untuk migrationnya jangan lupa save dulu ya. Kemudian ini juga close. Kita lihat udah di save belum ya? Udah. Oke, sekarang kita masuk ke model. Nah, untuk modelnya kita kasih aja label, kita ambil dari subkategori aja. Kita copy semuanya karena kita akan nanti relasikan juga ke dalam kategori model. Nah, di sini kita paste di dalam subkategori model. Untuk labelnya kita samakan labelnya kita samakan sesuai dengan yang tadi di tabel migrasi ya. Kita buka lagi. Nah, ini kita samakan yang ini. Dia ada kategori ID. Mana model subkategori? Oke, di sini ada kategori ID. Kemudian ada subkategori ID juga. Masukkan. Kemudian ada ini ya, ada subkategori name English. Terus ada subkategori name Indonesia. Terus ada subkategori slide English dan slide Indonesia. Oke. Nah, ini relasinya ya. Ini relasinya. Kita akan buat juga relasinya satu lagi ke tabel subkategori. Nanti di sini tinggal tambah aja subkategori belongs to ke model subkategori. Kalau ini kan belongs to ke kelas atau ke model dari kategori. Nah, kita akan relasi ke subkategori. Karena di sini relasinya ada dua nih, ada ke kategori, tabel kategori, kemudian relasi ke subkategori. Ya. Mudah-mudahan teman-teman paham, tapi ikuti dulu nanti juga ngerti ya. Kita di sini buat metodenya subkategori, kemudian relasi ke model subkategori. Apa yang direlasikan yaitu
field atau ya field dari subkategori ID yang ini ya, subkategori ID dari model atau dari tabel subkategori, kemudian sama dengan ID yang ada di dalam subkategori, yang ada dalam subkategori gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, setelah ini kita save all aja, kita save all semuanya, kemudian kita jalankan migrationnya. Kita jalankan migration php artisan migrate. Nah, sudah berhasil untuk migration. Kita cek di database-nya, refresh, terusnya udah muncul. Nah, di sini udah muncul ya tabel subkategoris. Nah, di mana di sini relasi ke kategori, kemudian ke subkategori. Oke. Kemudian di sini kita akan buat balik lagi ke view. Ini boleh kita close untuk modelnya dan juga untuk migrationnya kita close. Sidebarnya juga kita close aja, nggak apa-apa. Kita close. Nah, di sini balik lagi ke subkategori controller ya teman-teman semua. Kita balik ke subkategori controller. Kita lanjut untuk metode dari subkategori view. Kita akan buat view-nya. Nah, untuk kategori parsing ke sini, kemudian untuk subkategori kita buat dulu ke variabelnya, terus yang di get yaitu yang dipanggil subkategori model. Nah, kita panggil si modelnya yang tadi supaya bisa di get ya, subkategori modelnya. Nah, ini dia subkategori. Baru di sini bisa kita panggil ya, bisa kita integrasikan ke si view-nya yang mengambil dari tabel kategori subkategori. Yang diparsing yaitu yang ini, yang kategori dan juga yang subkategori. Parsing ke sini. Kemudian kita buat view-nya dalam admin kategori subkategori view. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan buat view-nya. Di dalam folder admin kategori, nah, di sini dalam kategori kita new file, kemudian save as, kemudian name-nya subkategori view.blade.php. Nah, untuk isinya kita ambil aja dari subkategori, copy semua, paste di sini. Oke, isinya kita hapus dulu aja. Isinya kita hapus semuanya. Kemudian kita kasih H1 page subkategori. Oke. Kita save all, kemudian kita refresh. Nah, oke, di sini muncul all subkategori, kita klik. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan desain untuk halaman dari subkategori yang mengambil data dari kategori dan juga subkategori. Oke, teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.